Tahukah kamu ku ciumimu di saat kamu terlelap? Tahukah kamu ku dekap kamu saat kamu bermimpi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kepala Sekolah. Siap Pak. Mohon izin saya ada tugas CG Angkatan 10 di modul 3.1 yaitu untuk wawancara kepala sekolah. Siap. Jadi mohon izin mengganggu waktunya sebentar. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan cek. Selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah Pak Asep dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Terima kasih Pak Wahyu, selamat datang di ruangan saya. Pertanyaan tentang bagaimana saya mengambil suatu keputusan tentang apakah ini dilema etika atau rujukan moral. Biasanya saya itu melakukan identifikasi terlebih dahulu. Identifikasi itu bertujuan untuk memilah dan memilih apakah kasus ini masuk dilema etika ataukah kasus yang tersebut itu masuk pada rujukan moral. Dari hasil identifikasi itu ini dijadikan sebagai suatu kesimpulan dan nanti saya tindak lanjut yang harus saya putuskan. Tentunya identifikasi itu memerlukan indikator-indikator. Apakah hal kasus itu indikatornya masuk pada rujukan moral ataukah indikatornya masuk pada dilema etika. Memang dalam dunia ini tidak akan terlepas dari kasus itu. Pak Kepsek, selama ini bagaimana Pak Kepsek itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dua kesimpulan itu ketika mengambil keputusan A sebenarnya benar, ketika mengambil keputusan B sebenarnya benar. Itu bagaimana? Ya. Mengambil Pengambilan keputusan yang dua-duanya benar ini merupakan hal yang sulit sebetulnya dilakukan karena dua-duanya mengandung nilai kebenaran dan nilai kebajikan. Jadi tidak ada benar salah pada waktu itu. Beda dengan benar dan salah, kita pasti mengambil yang benar. Biasanya itu saya mengambil urgentivitas, artinya sejauh mana kebenaran itu bermaslahat. Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana nilai kebenaran. Kaitan kalau misalkan di awal tahun pelajaran, biasanya kita ada persiapan hari besar nih. Betul. Agustus kan di situ juga sebenarnya ada dua pilihan. Yang pertama tentunya efektivitas KBL. Betul. Yang kedua persiapan juga kita lomba dalam Agustusan. Betul. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat juga menilai. Betul. Bahwa prestasi anak itu salah satunya dilihat dari perlombaan. Betul. Kira-kira Pak Kepsek yang dilakukan itu dalam posisi itu memilih yang mana? Pada posisi tersebut ada hal yang harus diminimalisir. Pertama, bisa saja PBM waktunya waktu pertemuannya dipersempit. Kemudian untuk persiapan lomba diperbanyak. Artinya apa? Tidak akan terlepas PBM itu secara total. Jadi ada jam tetap, ada jam PBM. Kemudian kita juga lomba terus berjalan, persiapan lomba. Dan harus diingat, masyarakat itu salah satu menilai sekolah itu dengan output yang dihasilkan. Sehingga ketika kita bisa demo di masyarakat menyatakan kalau ini sukses loh, sekolah ini sukses loh. Tidak bisa dipungkiri itu. Maka pada posisi tadi saya mengambil alternatif yang pertama, PBM tetap berjalan dengan rentang waktunya diperpendek, kemudian dilanjutkan dengan lomba. Dan harus diingat sekolah kita tidak bisa dilaksanakan sore hari karena posisinya berbeda dengan sekolah kota, seperti itu. Baik,
Pertanyaan selanjutnya izin Pak. Siap. Hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan mungkin dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di Lema itu? Ya. Tantangannya. Yang menjadi tantangan saya adalah rasa iba. Rasa iba terhadap orang yang melanggar dilema etika tersebut. Sehingga mau tidak mau ini perasaan dalam hati ini disebutnya perang. Apakah peraturan harus ditegakkan? Apakah rasa ibaknya itu yang mengalahkan? Itu mungkin ya. Tantangan saya di situ. Kaitan dengan misalkan ada temuan kasus secara langsung, misalnya baik itu terjadi kepada guru atau terjadi kepada siswa, apakah Pak Kepala itu teknik menyelesaikannya itu diselesaikan secara langsung di tempat atau memberikan jadwal khusus untuk pelanggan tersebut? Kalau saya terjadwal, sistem saya terjadwal. Kenapa? Karena ketika menyelesaikan kasus itu secara langsung di tempat, mungkin saja pengambilan keputusannya terlalu tergesa-gesa. Memang juga berdampak ini seolah pengabaian nantinya. Tetapi kalau sudah terjadwal, saya memikirkan terlebih dahulu keputusan apa yang layak saya ambil. Jadi, tetapi pada waktu melanggar itu kita peringatkan, oh Bapak melanggar A atau si anak melanggar A. Nanti kita ngobrol lah pada hari apa. Itu kan secara psikologi dia akan bertanya-tanya dulu dalam hatinya, oh, salah apa nih saya, pelanggarannya apa. Kemudian secara persiapan pun saya sebagai manajer bisa lebih maksimal. Baik. Dalam kaitannya mengambil keputusan, ini Pak Kepala Sekolah, apakah itu semua diputuskan sendiri atau mungkin ada rekan atau seseorang yang bisa mempermudah dalam pengambilan keputusan? Ya. Untuk mengambil keputusan biasanya saya tidak sendiri, karena mungkin saja buah pikir saya itu tidak pas, karena cermin kita itu orang lain. Jadi orang yang dekat dengan kita, apalagi dia bisa diseniorkan, dia lebih teliti melihat kita, karena kita tadi orang itu lebih teliti terhadap kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selain dari melibatkan orang tertentu yang menurut saya layak, saya juga mencoba melakukan komunikasi terbuka dengan orang yang melanggar tadi. Untuk apa fungsinya? Supaya saya paham sebetulnya apa sih yang terjadi dengan orang tersebut sehingga melanggar, apakah itu dilema etika atau itu bujukan moral. Yang terakhir mungkin ini Pak Pepsek, satu lagi, kan di dalam pengambilan keputusan terkadang kan sesuatu yang kita anggap benar di tengah perjalanan itu mungkin tidak sesuai. Betul. Tidak ada beberapa dampak dari peraturan yang kita putuskan. Betul. Ini ya selama ini mengenai hal-hal yang keputusan telah diambil, apa hikmah dari pengambilan keputusan? Yang pertama, mengidentifikasi keputusan yang perlu diambil. Yang kedua, mengumpulkan konfirmasi yang relevan. Yang ketiga, cari solusi alternatif. Jadi solusi itu tidak hanya A, tetapi B, C, D, sana. Yang keempat, pertimbangkan bukti. Kenapa pertimbangan bukti? Mungkin saja bukti itu tidak sesuai dengan fakta. Makanya tadi itu harus banyak bukti. Yang kelima, pilih dari sejumlah alternatif tadi. Yang langkah ketiga itu kan ada solusi alternatif A, B, C, D. Setelah buktinya memadai, ambil satu. Yang keenam, ambil tindakan. Ini. Oh, Anda melanggar A, maka tindakannya seperti ini. Itu tindakan kepala sekolah. Dan yang ketujuh yang saudara tanyakan tadi, tinjau kembali keputusan. Artinya apa? Keputusan yang saya ambil itu apakah sudah benar atau tidak, dan bagaimana dampaknya. Refleksi. Ulang hasil keputusan. Sehingga apa? Hasilnya bisa tadi
memberikan disiplin positif secara nurani. Baik, terima kasih sudah sangat jelas sekali Pak Kapsek. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya, luar biasa sekali. Ini juga salah satu motivasi buat saya. Mudah-mudahan nanti ketika saya suatu saat menjadi pemimpin, Amin. Banyak hal yang dapat saya praktekkan dari ilmu yang telah Bapak berikan. Siap. Selamat. Terus berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah. Izin menyita waktunya sebentar Pak. Saya mendapatkan tugas sebagai anggota CGP Angkatan 10 kaitan dengan pengambilan keputusan yang bersumber pada nilai-nilai kebajikan. Bahwa SDN 1 Lebak Gedong ini merupakan salah satu SD terbaik di Kecamatan Lebak Gedong. Hal ini pasti tidak terpisahkan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh kepala sekolah dalam menyikapi beberapa peristiwa. Pertanyaan yang pertama, izin Pak, bagaimana Bapak Kepala Sekolah ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil ini berdampak positif bagi lingkungan sekolah. Baiklah, dalam hal ini yang kami biasa dijalankan untuk mengambil keputusan ketika ada suatu masalah yang sama-sama benar, namun di dalam hal itu pasti ada yang lebih baik atau yang lebih benar, sehingga kita harus tahu, harus bisa mana yang didahulukan, mana yang tidak didahulukan. Maka untuk itu maka kita harus tahu masalah yang paling pokok, yang paling benar, sehingga dalam mengambil keputusan yang kita ambil itu tidak salah. Dan alhamdulillah, ya memang kedua masalah itu sama-sama benar, tapi ada yang lebih benar. Nah, kalau kita salah mengambil keputusan mana yang lebih didahulukan, maka kita akan tidak biasa, istilahnya bisa kurang baik hasil keputusan. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Kepala Sekolah, bagaimana Bapak Kepala Sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus tadi itu, contohnya misalkan kalau di sekarang ini seperti di Lebak Gedong ini kan siswanya berprestasi di tingkat kecamatan, bahkan di tingkat kabupaten. Itu artinya ada dua keputusan yang tadi itu sama, dua-duanya benar. Artinya ketika dalam pembinaan anak, berarti anak dikarantina, artinya anak meninggalkan kelasnya begitu. Bagaimana selama ini yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah? Begini, untuk mengambil hal tersebut, terutama di dalam hal membina anak yang berprestasi, di mana anak itu harus belajar. Nah, kami, terutama saya, menganjurkan kepada guru-guru untuk anak yang berprestasi, belajar, tapi tidak penuh, tidak seperti anak-anak yang lain. Jadi hanya mungkinlah beberapa jam. Setelah itu saya disuruh anak itu khusus untuk dibina, bisa diambil. Itu langkah yang pertama. Jadi tetap dia harus mengikuti pelajaran seperti biasa, karena jangan sampai ketinggalan pelajaran yang lain. Nah, setelah itu dia diambil dengan khusus. Jadi disediakan waktu yang khusus. Jadi tidak begitu. Yang kedua, saya anjurkan kepada guru-guru, kita harus benar-benar pokoknya membina anak itu. Selain waktu yang telah disediakan waktu belajar, maka anak itu harus dibina di luar jam pelajar. Kalau nekat gitu untuk masalah seperti
Baik, selanjutnya selama ini dalam pengambilan keputusan tentunya ada beberapa pertimbangan. Apakah Bapak Kepala Sekolah ini mengambil keputusan secara sendiri atau adakah orang-orang yang lain yang membantu memberikan pendapat dalam pengambilan keputusan? Itu tergantung permasalahan. Tergantung permasalahan, Pak. Kalau yang memang masalahnya yang bisa kira-kira kita musyawarahkan dengan orang yang kita bisa percayai, kita boleh minta pendapat. Kenapa? Karena kita juga sama banyak kekurangan. Bukan berarti kepala sekolah pintar, bukan, sangat banyak kekurangan. Nah, tapi ada juga yang masalah yang harus tidak tahu siapapun, yang tahu hanya kepala sekolah, itu mah harus kepala sekolah. Begitu masalah yang ya, bagaimana ranah masalah. Gitu. Jadi ada yang harus dengan kepala sekolah juga, ada juga dengan apa yang kita minta pendapat dari orang lain. Itu tergantung permasalahan. Yang terakhir, dalam pengambilan keputusan tentunya ada beberapa keputusan yang tepat setelah pelaksanaannya, atau mungkin ada keputusan yang kurang sesuai. Bagaimana menyikapi keputusan tersebut dan apa dampaknya untuk mengambil keputusan di waktu yang selanjutnya? Oh, terutama dampak yang positif jangan dibicarakannya. Iya. Kalau yang memang tepat tidak mungkin ada permasalahan, pasti akan semuanya lancar. Iya. Ini mungkin ada orang keputusan yang kurang sedikit, kurang tepat. Nah, ini juga kita harus cepat di atas. Kalau memang perlu, kalau untuk bagi saya, ketika saya memutuskan kurang tepat, kalau saya perlu terutama ke rekan kita, kalau perlu saya minta maaf. Itu aja, jadi harus logowo lah bahasa kita nanti. Harus logowo lah, bukan berarti kita pemimpin selalu benar. Jadi kita harus logowo kepada rekan kita. Memang kalau keputusan itu salah, akhirnya keharmonisan di keluarga sekolah itu akan terjadi. Iya, itu kan dengan dia. Tapi kalau kita kekenaan kepala sekolah, misalkan saya yang paling benar, ya di mana akan ada harmonis. Sedangkan sekolah kalau tidak harmonis dengan keluarga sekolah, ya mana mungkin kita bisa maju sekolah. Begitu. Artinya berarti Bapak Kepala Sekolah memberikan ruang terbuka bagi guru-guru untuk memberikan refleksi terhadap guru-guru. Ya jelas. Perlu itu, harus ada ruang terbuka refleksi. Jika ada yang misalkan mengeluh, jika ada kurang kepuasan dalam hal apapun, saya itu diberikan keleluasaan. Silakan. Sekarang kita waktunya untuk mengemukakan pendapat masing-masing. Ketika ada tidak kepuasan, tidak ada masalah dan sebagainya. Ya jelas itu ada ruang. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Lebak Gunung, Bapak Sapin Winata. Pada hari ini ilmu yang sangat luar biasa bagi saya dalam pengambilan keputusan, karena satuan pendidikan ini ya salah satu kata kuncinya adalah bagaimana kepala sekolah itu mengambil keputusan yang berdampak. Ketika keputusannya tepat, itu akan dirasakan baik oleh iklim sekolah ini sendiri berdampak positif. Terima kasih atas waktunya, Pak. Sama-sama.